Langsung saja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya yang terhormat di sini Ibu Warek 1, Ibu Maya Setiana Dewi MM. Yang terhormat pula dari pembicara materi 1 yaitu Bapak Wira Adibrata. Di sini selaku Ketua DEI Jateng 2. Yang terhormat pula adalah Bapak Iwan, di sini selaku manajer utama dari Pintrako Sekuritas. Langsung saja di sini saya mulai acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Maya Widiana Dewi. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Iin atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat untuk semua tim pengajar, khususnya di kuliah pasar modal, kemudian yang terhormat untuk tim penyelenggara kuliah pasar modal, kemudian juga untuk teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita semua diberikan kesehatan, dan kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi, koordinasi melalui daring, ya. Jadi untuk via Zoom malam hari ini. Nah, pada malam hari ini adalah untuk pembukaan kuliah pasar modal, sehingga saya harapkan nantinya kuliah ini berguna bagi teman-teman mahasiswa, khususnya untuk mengimplementasikan kurikulum kampus Merdeka. Nah, untuk pembelajaran ini nanti saya serahkan sepenuhnya kepada tim pengajar, kemudian kepada tim penyelenggara saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya dan juga kerjasamanya, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan saya dengan adanya kuliah pasar modal ini akan menambah pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa, bukan hanya dari segi teori, tetapi juga dari prakteknya. Saya rasa untuk dari saya cukup sampai di sini saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengajar dan juga tim penyelenggara dari kuliah pasar modal, dan harapan saya untuk kuliah pasar modal ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian nanti setelah ini saya pamit untuk kelas, ya, karena saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Selamat juga untuk teman-teman untuk bisa mengikuti kuliah pasar modal pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti, sehingga nantinya teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan tentang pasar modal. Begitu Bu Iin, saya serahkan kembali waktu kepada Bu Iin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Maya di sini atas sambutannya. Langsung saja pada malam hari ini kita mulai materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Wira Adibrata, di sini selaku manajer umum ya dari Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah Kantor Perwakilan 2. Selamat malam Pak Wira. Selamat malam Bu In. Malam Bapak. Monggo Bapak kami serahkan ya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Baik. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.
Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Terima kasih sekali kepada kelompok studi pasar modal dan juga galeri investasi dalam hal ini yang ditampung oleh Bu Itin sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan terima kasih kepada Ibu Maya Widiana yang berkenan bergabung dan membuka acara tadi ya teman-teman. Baik, ini kita karena udah malam jangan terlalu serius, kita santai tapi kita komit untuk sama-sama menjaga kondusif kegiatan ya teman-teman. Kalau nanti tiba-tiba ada noise gitu, coba langsung kita lihat siapa yang nggak di mute ya gitu. Oh ternyata saya sendiri gitu. Coba langsung di mute gitu. Ada beberapa kendala memang ketika kita online, itu adalah salah satunya tentang kondusifnya kegiatan. Baik teman-teman, hari ini kita diskusi tentang pasar modal. Namun sebelum kita membahas pasar modal ya, saya izin share. Udah keluar slide saya Pak Iwan, Bu Iin? Udah Pak. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita mau bahas tentang investasi di pasar modal. Kita akan membahas tentang investasi itu apa, kemudian pasar modal itu apa, dan kenapa kita harus berinvestasi di dalamnya. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat deh, ini di dalam sebuah bus yang sama ada dua orang nih teman-teman. Ada dua orang yang mereka itu sama-sama mikirin masa depan. Yang satu mikirin masa depan, gitu, satu juga mikirin masa depan. Bedanya adalah yang satu nggak action, yang satu itu udah mulai. Apa yang dia miliki saat ini, dia mencoba untuk melakukannya. Nah, yang akan dilalui oleh orang yang punya mimpi, tapi dia nggak mencoba untuk merealisasikan, itu terkadang mereka tuh malah hal-hal yang dilihat itu cenderung negatif, bahkan mencoba untuk menyalahkan keadaan. Ya memang sih susah, karena ya keadaannya begini sih. Kenapa sih saya tinggalnya di sini? Kenapa sih saya harus dilahirkan di daerah ini? Banyak sekali yang mencoba untuk menyalahkan keadaan. Sementara yang satunya tadi itu adalah mencoba, saya punya mimpi, tapi gimana ya caranya mewujudkan? Nah, dia ketika dia udah berusaha, dia tuh mulai akan melihat langkah atau cara-cara yang bisa dilalui oleh dia. Dan yang dilihat pun dia akan lebih positive thinking gitu ya. Wah, indah banget nih pemandangan yang kita lihat selama perjalanan. Beda dengan teman satu lagi yang cenderung ngeluh dan lain-lain. Sebelum kita melangkah ke investasi itu apa ya teman-teman, ada aturan yang kalian itu harus tahu dan itu nggak boleh kalian langgar. Ya, di dalam sebuah ada financial rules ini yang kalian tuh nggak boleh langgar. Yang pertama adalah ketika kalian melakukan memilih barang, membeli suatu produk, menempatkan uang kita ke dalam sebuah investasi, yang pertama harus kalian lakukan adalah riset dulu. Beli handphone gitu ya, harus tahu risetnya. Handphone ini apa ya, fungsinya buat saya apa ya, kualitasnya seperti apa gitu. Bukan tiba-tiba teman beli handphone yang itu kita tiba-tiba beli buat apa ya, biar sama teman gitu. Berarti kan kita nggak riset, kita nggak tahu nih kita mau beli barang itu buat apa. Sama ketika kita melakukan investasi, kita harus tahu dulu nih apa yang kita beli sesuai nggak dengan kemampuan saya, sesuai nggak dengan faktor resiko yang saya miliki gitu. Itu yang pertama, lakukan riset. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri kita itu dengan teman kita. Jangan membandingkan kondisi finansial kita itu dengan orang lain gitu ya. Karena kita mempunyai kondisi yang berbeda. Kita mempunyai kondisi keuangan sendiri-sendiri dan kita punya strategi itu sendiri-sendiri gitu. Misalnya ada orang punya motor baru gitu ya, terus kita pengen juga, pokoknya keren, mau dong juga di ini model seperti itu gitu. Kemudian mencoba untuk menjual apa yang ada, kemudian untuk membeli motor itu, artinya kita mencoba untuk menyamakan diri kita dengan orang yang sedangkan kemampuannya berbeda. Kemudian yang ketiga, jangan berpikir untuk cepat kaya. Ini bahaya nih teman-teman. Ini yang
banyak terjadi orang kena tipu. Itu karena banyak yang masih berpikir bahwa untuk menjadi kaya itu ada cara yang cepat gitu. Ada cara yang instan untuk bisa jadi kaya. Contoh misalnya beberapa waktu lalu kita heboh ya dengan maraknya investasi bodong gitu, banyak iklan di YouTube, banyak iklan di media sosial kita yang mengatakan, wah ini loh aku baru 3 bulan udah bisa dapat mobil mewah banget dalam kurun waktu 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan saya udah bisa beli motor mewah, mau rumah mewah dan lain-lain. Nah itu adalah hal-hal yang mencoba untuk merusak akal sehat kita, menunjukkan bahwa oh ternyata nggak harus kerja keras ya, nggak harus yang kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk jadi kaya. Ternyata kita ikut produk ini, ikut memiliki program ini, ikut ini dan lain bisa kaya. Nah ketika kita sudah mulai membayangkan atau kita bahkan sampai menerima hal seperti itu bahaya. Kita akan mudah terjebak dengan produk yang di dalamnya ada iming-iming memberikan kita cepat kaya. Ketika ada produk yang wah kalian akan mendapatkan 2 kali lipat setelah kalian masuk produk ini. Nah, karena mindset kita tadi udah berpikir bahwa cepat kaya itu bisa menjadi kaya itu bisa cepat gitu ya. Nah itu tadi program atau produk tadi itu terkadang kita mengesampingkan akal sehat. Kita bisa menerimanya. Oh ini nih kayaknya jalur saya untuk jadi cepat kaya. Ya deh saya ikut deh tanpa riset dulu. Ya tanpa kita tahu ini resikonya apa dan lain-lain. Setelah itu baru kita ketika sudah terjadi heboh, ada dananya di lock, itu kemudian orangnya hilang atau sistemnya down, baru kita keluar, waduh kena tipu nih, investasi bodong nih, nyalain keadaan, wah ini nggak bener nih pemerintah, kenapa kok bolehin gitu. Tapi kalau misalnya pas untung diem aja gitu. Nah kemudian yang keempat apa nih hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu jangan meminjam uang untuk investasi. Jangan pernah kita meminjam uang itu untuk investasi, teman-teman. Kalau kalian mau investasi, itu benar-benar harus menggunakan uang yang sudah disiapkan. Uang yang memang sudah kita anggarkan baru untuk investasi. Itu gambaran awal supaya kita satu pemikiran dulu ya, satu frekuensi untuk bisa lanjut ke slide berikutnya. Dari tadi kita udah ngomongin investasi. Sebenarnya investasi itu apa sih, teman-teman? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Boleh. Apa yang dimaksud dengan investasi? Apa itu investasi? Oke, investasi ini teman-teman saya mencoba untuk mengambil atau menyadur dari beberapa literatur ya. Investasi itu merupakan sebuah upaya untuk mengelola dana atau harta yang kita miliki saat ini dengan harapan harta atau dana yang kita miliki tadi itu nilainya meningkat gitu, di kemudian hari. Jadi saya punya uang 5 juta gitu ya. Gimana caranya agar uang 5 juta ini nilainya bertambah di kemudian hari. Bisa menjadi 6 juta, 7 juta gitu ya, bertambah. Itu disebut dengan investasi. Upaya meningkatkan aset yang kita miliki. Turu. 1 juta, kemudian 1 jutanya itu gimana caranya agar berkembang. Gitu ya. Itu namanya investasi. Upaya mengelola uang yang kita miliki. Kenapa kita harus mengelola uang kita? Kenapa kita harus memikirkan keuangan kita di kemudian hari? Ini dia teman-teman. Karena ada yang namanya inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang, ya, kemudian harga barang, harga kebutuhan kita gitu ya, kemudian jasa dan lain-lain yang kemudian dengan kenaikan harga itu menurunkan nilai uang yang kita miliki. Yang tadinya saya 100.000 itu datang ke Samiluwes gitu ya, datang ke Luwes itu saya bawa 2 keranjang, sekarang saya cuma bawa 1 keranjang aja. Kenapa? Karena harga-harga udah pada naik. Itu yang disebut dengan inflasi. Uang kita tetap 100.000 nih, ya, tapi nilainya itu menurun. Gitu. Nilai dari uang kita itu menurun. Contohnya, yang tadinya 100.000 itu saya berani naktir 5 orang gitu ya, 5 orang saya pelakir, ayo silahkan pesan gitu.
Terus kemudian berubah, tahun berjalan berubah, cuma berani lakir 4 orang karena dengan 100.000 gitu ya. Di sekarang 100.000 kita nggak bisa bawa banyak teman-teman, kita cuma bawa 2 orang, itu pun masih nggak terbatas ya menu yang kita pilih gitu. Itu karena ada kenaikan harga, baksonya naik, sawinya naik, sayurnya naik, bumbu-bumbunya naik, gitu ya, minyak juga pada naik, itu yang disebut dengan inflasi. Kalau misalnya uang kita itu nggak kita kembangkan, nggak kita kelola dengan baik, ya kita akan semakin turun. Nilai kita akan semakin turun. Itu yang menyebabkan beberapa waktu lalu, misalnya ya kita bisa melihat ada indeks angka kemiskinan kita misalnya mengalami kenaikan gitu ya, artinya banyak orang yang kemampuan daya belinya turun karena ada inflasi. Contohnya seperti itu. Contoh berikutnya, nah ini ada burger yang pada tahun 97 itu harganya 4.600 satu burger pada waktu itu. Sekarang di tahun 2022 harganya udah 37.000 nih teman-teman. Harganya 37.000. Kemudian selama 25 tahun dari 97 ke 2002 itu kenaikannya itu 700%. Coba bayangin teman-teman, kenaikan makanan ini itu 700%, 700 kali lipat kenaikannya. Atau rata-rata 1 tahun itu kenaikannya 28%. Kalau kita ilustrasikan tadi uang kita yang 100.000, itu setiap tahun itu turun 28% kalau kita tuh tiap hari belanja ini. Yang kita konsumsi adalah burger, katakanlah gitu ya. Berarti uang kita itu nilainya turun 28%. Terus setelah uang kita nggak bertambah tapi harga-harga naik, kemudian orang-orang tua kita, orang sepuh gitu sampaikan begini, wah saiki duit ki ora ono ajine. Wah sekarang uang itu kok nggak ada nilainya gitu. Dulu itu kalau 100.000 itu udah banyak banget, sekarang kok nggak bisa dapat apa-apa. Itu yang disebut dengan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang kemudian menurunkan nilai dari uang yang kita miliki. Pak, saya nggak makan burger kok tiap hari gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ada inflasi juga nggak apa-apa. Kalau bilang, nih kita lihat nih, nggak ada inflasi nggak apa-apa, tapi nasi naik terus loh harganya. Beras ini teman-teman, beras ini kita bisa cek harga tahun 2011 kemarin 7.800 per kilo. Di tahun 2022 ini harganya udah 13.600. Artinya kenaikannya tuh selama 11 tahun 72% atau rata-rata kenaikan harga beras setiap tahun itu 6%. 6%. Jadi kalau misalnya kita nabung di bank, kenapa kok nabung di bank itu nggak masuk investasi? Kenapa teman-teman? Karena ketika kita nabung uang di bank, uang kita tuh nggak bertambah. Justru malah berkurang karena ada biaya administrasi dan lain-lain. Makanya di bank itu bukan masuk dalam kategori investasi, tapi tempat penyimpanan uang. Dan kalaupun memberikan bunganya itu untuk tabungan cuma 2%, itu belum dipotong pajak 20%. Jadi kenaikan beras yang 66,6% ini udah terasa banget kalau misalnya kita tuh cuma menempatkan uang kita di bank. Apalagi kalau uang yang kita punya itu cuma dimasukin di bawah bantal, nggak mungkin bertambah nilainya di sana. Di bawah bantal nggak mungkin bertambah gitu. Nah, itu beberapa hal kenapa kita harus melakukan investasi. Gula, oke, kita cerita gula. Gula harganya dari 2011 nih, teman-teman. 2011 itu harganya 7.000. Kemudian di 2022 ini harganya udah 13.000. Setiap tahun kenaikannya 8,4%. Ini kita baru ngomong beras, kita baru ngomong gula, udah berapa persen tuh tadi total. Terus kita belum ngomong soal biaya pendidikan, ya, biaya kesehatan, harga properti, harga, waduh, ada kenaikan inflasi yang terus-menerus melakukan kenaikan. Nah, kalau misalnya kita, aset kita ini yang sekarang ada, nggak kita kelola, terus kita akan mengalami yang disebut dengan penurunan daya beli atau kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Karena uang yang ada itu tidak bertambah, sedangkan kenaikan harga-harga itu nyata. Nah, itu disebut
Nah, itu kenapa kita harus melakukan investasi. Karena obat untuk melawan inflasi tadi ya, cuma investasi ini. Nah, ini ada suatu riset ya, ada suatu riset yang menuliskan bahwa para milenial itu memang dilahirkan di suatu era yang sangat mudah dalam artian kalian mau mencari apapun itu di internet udah ada. Bahkan mau makan pun masuk ke aplikasi handphone gitu, kita udah bisa dapat makan datang sendiri gitu. Serba gampang gitu. Tapi ternyata di balik kemudahan, di balik kemajuan teknologi yang luar biasa itu, banyak yang kemudian perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi terhadap tenaga manusia. Jadi mulai ada pengurangan tenaga kerja gitu ya. Jadi masalah pengangguran itu mengalami kenaikan. Kemudian ada krisis ekonomi yang kalian beberapa kali rasakan ya. Terakhir adalah terkait dengan COVID ini yang benar-benar coba untuk pasar kita tuh turun gitu ya. Agak lesu perekonomian gitu. Kesetaraan pendapatan ini sangat jomplang nih, kesenjangan antara orang kaya itu terus menjadi orang kaya, orang miskinnya makin turun gitu. Kenapa kok ada kesenjangan seperti itu? Ya karena orang kaya mereka mempunyai aset yang bertambah, kemudian dari asetnya itu dikelola lagi. Sedangkan orang miskin tadi mencoba untuk mencukupi kebutuhannya dari apa yang ada. Sedangkan kenaikannya, harganya naik terus. Harga properti yang terus meningkat. Ini bahkan ada suatu tulisan yang pernah disampaikan oleh Bank Indonesia yang mereka bahwa hanya 20-30% milenial itu akan memiliki rumah karena kenaikan harga properti di tempat kita ini luar biasa. Terus gimana dong Pak dengan adanya fakta-fakta seperti itu? Apakah kita harus pesimis? Jangan dong. Ini justru menjadi tantangan kalian untuk gimana caranya kita memunculkan riset baru bahwa milenial itu mampu. Gitu. Memunculkan suatu tulisan bahwa apa yang kalian tulis di tahun 2017 itu akan kita bantah di mulai tahun 2022. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara kalian mulai disiplin mengelola keuangan. Catat tuh pengeluaran bulanan kalian. Oh buat bayar kos, oh buat bayar kuota, buat ngopi, buat nongkrong sekian gitu. Kelihatan udah 1 bulan tuh kita udah mulai kelihatan rincian duitnya lari kemana. Oh ini pos paling banyak tuh ternyata buat membeli modif motor misalnya. Cowok-cowok pada suka motor, hobinya ke sana. Terus cewek-cewek sukanya ternyata uangku paling banyak ini ketika ada free ongkir gitu. Jadi banyak banget tuh barang-barang datang, tiba-tiba duitnya habis ke sana. Nah di situ dengan kita mencatat keuangan bulanan itu kita akan tahu, oh ternyata uang saya ini paling banyak keluar di sini. Sedangkan uang yang harus saya keluarkan itu ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat tuh keluarin. Nah, uang yang nggak butuh-butuh amat kalian keluarkan itu sebenarnya kalian bisa kelola untuk investasi. Pak, kami ini kan mahasiswa, kami belum kerja. Masa iya sih Pak, kita udah suruh ngisiin ini dan lain-lain. Dengan bulanan yang kalian keluarkan tadi, kalian akan tahu kalian punya duit. Oh, ternyata punya juga ya. Ini buat beli kuota segini, ini segini, ternyata punya juga. Nah, kalian akan tahu, oh ternyata saya juga punya uang, saya bisa kelola aset ini. Mana Pak investasinya? Nah, investasinya itu teman-teman. Kita lihat pertumbuhan investor di Indonesia itu sangat kencang sekali dan itu didominasi oleh investor muda. Artinya apa teman-teman? Artinya banyak anak-anak muda sekarang itu udah mulai bergeser investasinya ke pasar modal. Dulu memang anak-anak muda itu seperti nggak punya kesempatan untuk melakukan investasi. Investasi yang paling gampang yang kita tahu bersama, misalnya katakanlah beli emas. Kemudian harga emas 1 gramnya kecil banget, itu kadang-kadang dulu nggak ada tuh beli 1 gram minimal beli 5 gram gitu ya, 10 gram. Sekarang udah banyak platform yang bisa kayak Pegadaian contohnya misalnya membuka kesempatan kita nabung emas gitu. Nah itu belum lama gitu ya, di era kami, era saya waktu muda belum ada tuh. Kemudian properti boro-boro gitu kita
beli tanah itu duit dari mana gitu ya. Kalau yang kebanyakan belum bekerja, belum punya pendapatan, tentu akan berpikir ya nggak mungkin lah kalau misalnya mahasiswa mau beli tanah gitu, atau mau beli properti gitu. Kan nggak bisa nyicil beli properti atau beli tanah. Pak, saya mau beli tanah 30 cm dulu ya Pak. 30 cm kalau 1 meter berapa gitu. Ini Pak 100.000 nggak bisa. Harus satu coupling gitu ya. Nah, di saham, waktu saya masih kuliah, kayak teman-teman itu buka rekening saham itu harus 25 juta. Bingung gitu cari 25 juta kemana gitu ya. Mau ngitung uang SPP juga nggak tembus ke sana gitu, nggak sampai 25 juta. Mau cuti, mau bolos, mau apa, nggak bisa gitu. Akhirnya kita tuh hanya melongo lihat, baca berita, baca koran gitu ya, jadi investor seperti ini, beli sahamnya, harga saham ini naik dan turun. Itu kita ngelihat dari koran gitu. Dan kalian di era sekarang ini yang serba digital, yang sangat mudah sekali mengakses apapun, buka rekening saham sekarang itu cuma 100.000 doang. 100.000 pun itu bukan biaya yang harus kalian bayarkan. 100.000 itu untuk modal kalian beli. Masa sih Pak modal 100.000 udah bisa? Bisa. Pasar modal itu membuka kesempatan semua orang untuk bisa menjadi pemilik perusahaan. Yuk kita kenalan sama pasar modal sekarang. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal itu sama dengan pasar pada umumnya teman-teman. Pasar klewer itu mereka jual beli. Nah di sana yang jual beli kan adalah baju gitu ya. Kemudian kalau pasar mana kelebihan gitu yang jual beli adalah apa namanya spare part atau barang-barang unik gitu ya, barang-barang yang mungkin kita nggak bisa dapetin di tempat lain, itu di situ ada. Pasar kembang yang dijual belikan justru bunga kembang gitu ya. Nah kalau di pasar modal itu yang dijual belikan itu adalah modal. Modalnya siapa? Modalnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, ini ada perusahaan sudah berdiri di sebelah kiri. Sebelah kanan adalah ada masyarakat. Ada masyarakat yang punya uang gitu ya. Kemudian kami itu Bursa Efek Indonesia itu mempertemukan kalian gitu, mempertemukan antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat itu loh ada perusahaan, dia membutuhkan tambahan modal. Dia membutuhkan tambahan modal. Kalian mau nggak modalin? Kemudian masyarakatnya tanya, emang perusahaan apa? Kinerjanya seperti apa? Produksi apa gitu. Terus laporan keuangannya bagaimana gitu. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh perusahaan tadi dengan mengeluarkan yang namanya prospektus. Apa itu prospektus? Prospektus itu adalah ringkasan kinerja dari perusahaan. Jadi perusahaan menawarkan, ini loh masyarakat, perusahaan saya namanya XYZ gitu ya. Atau mungkin kalau kita familiar itu ada namanya Gojek ya, yang sekarang jadi Goto, Gojek sama Tokopedia jadi satu. Merger itu sekarang, ini loh saya namanya Goto, saya mau go public, saya mau nambah modal untuk ekspansi usaha saya, mau beli jaringan ini, mau beli ini, mau beli ini. Nah masyarakat ngelihat, wah ini Goto bagus nih, prospeknya oke gitu, mau dah saya ikut menjadi pemodal di sana gitu. Nah akhirnya ditemukan antara perusahaan satu yang tadi itu membutuhkan uang, kemudian dipertemukan dengan masyarakat yang memiliki uang. Nah, pasar modal itu mempertemukan itu. Kami Bursa Efek Indonesia itu mempertemukan itu. Nah, pasar modal itu mempertemukan itu, teman-teman. Nah, kemudian perusahaan tadi yang menjadi perusahaan GoParty yang sudah dibiayai oleh masyarakat tadi, lalu masyarakat memberikan uang nih kepada si Gotonya. Ini loh, nih saya mau menjadi pemodalmu gitu. Ketika masyarakat sudah memberikan uang kepada si perusahaan itu kemudian menyerahkan saham sebagai bukti penyertaan modal mereka terhadap perusahaan tersebut. Jadi saham itu adalah bukti penyertaan modal seseorang atau institusi kepada perusahaan.
Nah, modal tadi teman-teman, atau saham tadi itu yang diperdagangkan setiap hari di pasar modal. Jelas ya, mudah-mudahan dari gambaran ya. Nanti kalau belum jelas kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Perusahaan tadi disebut dengan perusahaan tercatat atau emiten, kemudian masyarakat tadi yang menempatkan uangnya di perusahaan GoTo tadi disebut dengan investor. Makanya kita sering sekali ya sekarang mengatakan investor. Investor itu adalah seseorang yang memiliki saham yang kemudian bisa menyatakan dirinya sebagai pemilik perusahaan tersebut. Berarti Pak, kalau saya nanti beli GoTo, saya bisa dong jadi pemiliknya. Bisa bilang kalau Gojek atau GoTo itu punya saya, bisa. Kenapa? Karena kita ikut modalin perusahaan. Perusahaan itu bisa berdiri itu karena ada modal, ya kan? Modalnya para pemodal itu disebut dengan owner atau investor. Jadi sekecil apapun uang yang kita masukkan ke dalam sebuah perusahaan, tetap kita disebut dengan owner atau investor. Gitu dong. Nah ini, tahu nggak kalian harga GoTo ini berapa? Baru hari ini ya teman-teman. Hari ini tuh mereka ngerilis kalau mereka saya mau go public. Saya perusahaan go public dan saya mau menjual saham saya itu di harga 315 sampai 320 gitu ya, atau 330 per saham. Membeli saham itu minimal adalah 1 lot sama dengan 100 saham. Jadi 1 lot itu sama dengan 100 saham. Kalau misalnya GoTo ini ya, Gojek ini dia itu menjual sahamnya di harga Rp350 per sahamnya, berarti minimal berapa yang harus kita beli? Minimal berapa modal yang harus kita siapkan untuk membeli saham? Berapa teman-teman? Rp350 dikalikan 100, berarti berapa? 35.000. 35.000 kita udah bisa jadi pemiliknya Gojek loh, bayangin. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalian adalah masyarakat atau yang tumbuh di era yang sangat mudah, yang dibuka kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pasar modal gitu. Saya waktu kuliah saya udah sampaikan tadi nggak mungkin saya bisa masuk ke pasar modal karena saya dari keluarga yang tidak berada, yang biasa-biasa saja, yang harus di mata mencari uang 25 juta untuk investasi, gimana caranya gitu. Nah sekarang itu dengan 35.000 kalian udah bisa beli perusahaan sekeren GoTo. Nah kesempatan ini yang harus kalian itu benar-benar jangan sia-siakan ya. Sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar, intelektual, jangan sampai kalian mensia-siakan kesempatan yang ada di depan mata untuk tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti ini udah nggak ada alasan lagi gitu kalau kalian tuh nggak bisa berinvestasi. Kalau dulu saya bisa alasan tuh, kenapa kamu nggak investasi? Harganya untuk masuk kita harus nyiapin uang 25 juta Pak. Gimana kita bisa masuk ke sana? Itu alasan pertama. Alasan kedua, wah saya nggak bisa mantau pergerakan saham karena saya nggak punya parabola, saya nggak punya router gitu. Terus saya bingung deh nanti mantau harga saham gimana. Nah sekarang itu beli saham cukup di handphone, di Pintraku Sekuritas itu kita udah bisa melihat pasar di handphone gitu ya. Kemudian buka rekeningnya juga 100.000 aja bukan buat Pintraku loh, bukan buat Pak Iwan loh. Di Galeri Investasi AAS juga kalian tuh bisa buka rekening di sana. Dan itu bukan untuk AAS, itu untuk kalian sendiri untuk modal membeli saham. 100.000 dapat apa Pak? Tuh dapat GoTo. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi kalian mau ngeles. Saya nggak punya kesempatan untuk investasi, untuk beli saham gitu. Itu alasan yang sepertinya nggak bisa diterima gitu ya. Untuk kesempatan ya masalah kesempatan. Oke, pasar modal tadi kalau selain itu oke lah kita lanjut ya ke kita udah sama-sama tahu kalau pasar modal tadi menguntungkan antara pemodal dan memberikan modal untuk bisa bertumbuh bersama. Bagi negara apa sih? Bagi negara iklim usaha yang sehat ya dia akan memberikan pajak yang gede
dan pendapatan negara akan meningkat. Tapi di luar itu, teman-teman, di luar hanya sekedar pajak yang didapat oleh perusahaan, oleh suatu negara ketika pasar modal itu kondusif, itu menjadi image yang sangat baik di dunia internasional. Ya. Jadi dengan kondisi Indonesia atau pasar modal kita yang sangat baik, itu akan mengundang para investor-investor besar untuk membuat usahanya di sini. Kemudian ketika mereka membuat usaha di sini, tentu akan menciptakan pasar yang sempurna gitu ya. Harga udah mulai terjangkau karena banyak saingan. Kemudian banyak merekrut tenaga-tenaga untuk menjadi karyawannya, pekerja gitu. Itu kenapa pejabat-pejabat negara, presiden kita, Pak Jokowi, siapapun presidennya, itu selalu datang ke Bursa Efek Indonesia minimal itu setahun 2 kali. Penutupan pasar di akhir tahun sama pembukaan pasar. Minimal itu 2 tahun. Itu untuk menciptakan, memberikan kepercayaan, trust kepada semua masyarakat dan semua stakeholder, semua pelaku pasar, bahwa pasar kita kondusif gitu ya. Nah, ini struktur pasar modal kita, ya teman-teman, ini singkat saja. Pasar modal kita ini diawasi langsung oleh OJK. OJK itu merupakan otoritas atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi semua lembaga keuangan, termasuk pasar modal. Jadi ketika kalian mendapati ada produk investasi yang dia tidak di bawah OJK atau bahkan tidak terdaftar di OJK, hati-hati. Hati-hati. Meskipun dengan iming-iming yang sangat tinggi, itu hati-hati. Karena bisa jadi itu adalah investasi bodong. Jadi hati-hati. Nah, itu paling tinggi ada OJK, kemudian di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia dan KSEI, kemudian ada Ediclear. Nah, kemudian di bawah yang saya buletin itu ya, saya buletin efek atau biasa disebut dengan sekuritas. Nah, sekuritas ini adalah perusahaan yang akan menjembatani masyarakat untuk membeli saham. Jadi kalau kalian mau beli sahamnya Goto, ya kalian mau beli sahamnya Gojek, itu nggak bisa datang ke tempat kami, ke Bursa Efek Indonesia itu nggak bisa. Atau datang lagi langsung nih ke Gotonya, ke mana, ke kantornya Gojek. Nggak akan bisa. Gitu. Terus kemana Pak kalau mau beli saham? Beli saham itu syaratnya pertama adalah kita buka rekening efek dulu atau rekening saham di sekuritas. Nah, di AAS ini, kalian itu sudah bekerja sama, ya. Kampusnya sudah bekerja sama, sudah menjembatani kalian itu untuk buka rekeningnya di Pintraku Sekuritas. Nanti Pak Iwan akan jelaskan gimana cara buka rekening, berapa modalnya, terus nanti fasilitas apa. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan dari beliau. Dan bukan hanya mendapatkan arahan ya, kalian akan dibimbing juga sampai benar-benar bisa mandiri. Gimana cara membeli, gimana cara menjual, gimana cara memilih saham yang bagus gitu ya. Itu nanti akan berkelanjutan akan dibimbing oleh Pak Iwan bersama tim. Nah, sekarang ini di perusahaan di pasar modal itu ada 777 perusahaan yang sudah tercatat. Nah, ntar lagi kalau misalnya Goto masuk jadi 778 Goto. Ada Kalbe Farma, ada KFC, ada Telkom, ada Sido muncul, ada Astra, ada Cleo, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada Bank BRI. Ya. Dan saya yakin perusahaan-perusahaan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang kita udah tahu, kita udah kenal dengan perusahaan-perusahaan itu. Bahkan kita sudah menjadi konsumennya. Gitu. Yang suka ke Warmindo siapa? Nah, di situ tuh ada barang-barang Indofood yang kalian makan, ya, yang kemudian ya siapa yang diuntungkan ketika kalian belanja banyak produk-produk itu? Yang diuntungkan tentu Indofood-nya perusahaan. Terus kalau perusahaannya untung, dia akan bagi siapa? Dia akan bagi ke pemegang saham. Pemegang sahamnya siapa? Iya, ternyata pemegang sahamnya adalah investor asing. Lah investor asing tuh nggak tinggal di sini, nggak makan Indomie, nggak pakai Telkom, nggak pakai Indosat, nggak pakai Telkomsel gitu ya. Kok bisa kecipratan keuntungan padahal kita yang membuat perusahaan-perusahaan itu untung karena itu jadi konsumen. Nah, itulah teman-teman. Di pasar modal itu kita mencoba untuk
ayolah kita jadi investor di negara sendiri. Yang membuat Bank Mandiri itu semakin gede itu karena siapa sih? Karena nasabahnya. Nasabahnya siapa sih? Ya orang-orang Indonesia. Terus pemegang sahamnya siapa? Ternyata ada juga investor asing membeli sahamnya Mandiri. Siapa sih yang membuat Kalbe Farma menjadi perusahaan farmasi yang sangat besar? Gitu? Ya karena kita rumah sakit Indonesia yang menggunakan obat-obatnya gitu, bukan orang-orang investor asing. Nah, ini kita di pasar modal itu bukan hanya bisa membuka kesempatan, bukan hanya menjadi konsumen, bukan hanya jadi pelanggan, tetapi juga jadi pemilik perusahaan. Dengan menjadi pemilik perusahaan, ketika perusahaan itu untung, kita pun akan dapat keuntungan secara finansial. Jadi double keuntungannya, teman-teman. Kita keuntungan karena kita menjadi cocok dengan produknya gitu ya. Kita beli produknya karena kita cocok, kita untung dengan adanya produk itu. Tapi juga di satu sisi kita juga bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan keuntungan secara finansial untuk dengan menjadi pemegang saham. Kok bisa ya Pak pemegang saham bisa diuntungkan? Nah, ketika perusahaan itu berkembang, pesat, laporan keuangannya baik, kira-kira sahamnya di pasar bisa naik atau malah turun? Naik. Nah, ketika saham naik, kita yang tadinya beli harga 1.000, harganya naik jadi 1.200, untung apa enggak? Kalau kita jual untung. Naik jadi 1.500, jual untung. Nah, itu disebut dengan capital gain atau keuntungan yang kita dapat ketika kita menjual saham kita. Kita beli 1.000, kita jual di harga 1.200. Kok bisa naik, Pak? Ya karena harga kinerjanya bagus gitu. Terus saham-saham itu bisa turun nggak, Pak? Sangat bisa. Ketika perusahaan itu mengalami kinerjanya turun, saham-sahamnya pun akan mengalami penurunan. Nah, itu kenapa tadi ada istilah kita belajar mencari saham yang bagus. Supaya kita, tujuan kita investasi tadi untuk mendapatkan keuntungan, untuk bisa mendapatkan nilai aset kita yang bertambah itu terwujud. Jangan membeli dengan asal-asalan. Jangan membeli kucing dalam karung gitu. Itu namanya kita berspekulasi tanpa dasar. Nah, ini contoh perusahaan yang kemarin itu naiknya kenceng banget. Ada salah satu perusahaan tambang, namanya Adaro. Ini perusahaan mengeruk batu bara gitu ya, kemudian diekspor. Kenapa kok bisa naik kenceng gitu? Karena harga komoditas di dunia lagi naik-naiknya. Apa tuh sekarang peristiwa dunia yang kalian semua orang tahu nih? Ada invasi dari Rusia ke Ukraina yang menyebabkan banyak sanksi-sanksi, banyak gejolak ekonomi yang kemudian memberikan respon gitu ya, dan ternyata respon itu menimbulkan harga komoditas dunia, sawit, batu bara, minyak, emas dan lain itu meningkat aja. Nah, ketika harga saham batu bara itu naik, kira-kira pendapatan para petambang ini naik atau turun? Naik. Itu yang menyebabkan harga saham pada sawit juga. Ini dari tadi naik terus, Pak. Ada yang turun nggak? Ada yang turun. Bank Syariah Indonesia mengalami penurunan di era tahun 2021 ke 2022. Ada penurunan karena ada ini ya, apa namanya? Awalnya di 2020 itu naik kencang banget karena ada merger antara 3 bank menjadi satu gitu ya. Kemudian setelah berjalan sahamnya mulai turun dikit. Tapi bukan berarti saham turun begini jelek, enggak. Ini adalah saham naik turun itu sangat biasa. Ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, turun. Ini justru malah saham yang sehat. Beda dengan perusahaan yang turun dengan naik. Nah, itu berarti baru perusahaan yang nggak sehat. Potensi sekali perusahaan tersebut akan delisting atau bisa malah bangkrut. Nah, itu adalah resiko terbesar ketika kita melakukan investasi di pasar modal. Sekali lagi, kenapa kita harus memilih saham yang bagus? Itu karena ada risiko-risiko. Ya, kita harus tahu, teman-teman. Kita investasi untuk apa? Untuk untung. Kita investasi buat apa? Menyiapin masa depan. Makanya jangan asal-asalan investasi. Ada pembelajaran, ikut, ada seminar, ikut gitu ya. Ada diskusi, ikut gitu. Jangan sia-sia kesempatan. Nah, ini adalah pergerakan indeks apa saham kita selama dulu
92 sampai sekarang di 2022. Ini kalau investor asing atau orang dunia tuh ngelihat pasar kita ini senang banget, happy banget mereka ngelihat. Kenapa? Karena ini menunjukkan pertumbuhan suatu negara. Ekonomi suatu negara itu terus bertumbuh setiap tahunnya, tumbuh. Itu menandakan bahwa masyarakatnya memiliki daya beli. Iklim usahanya positif, gitu ya. Tidak ada gejolak yang kemudian menjadikan perusahaan itu bangkrut, kerusuhan misalnya nggak ya, ada kerusuhan yang mungkin tidak berkesudahan gitu yang menyebabkan tidak ada tidak ada kesempatan untuk suatu pengusaha itu sukses di suatu negara karena ada kekacauan dan lain-lain. Itu tidak terlihat dari gambar ini. Nah itu Pak ada turun-turun itu, nah itu adalah gejolak yang terjadi dari faktor eksternal, contohnya COVID itu tahun 2020 awal tuh anjlok, itu karena COVID gitu ya, bukan karena negara kita nggak bagus, bukan karena perusahaan-perusahaan kita jelek kinerja, tapi itu karena COVID dan itu terjadi di semua negara. Tapi sebentar turun langsung naiknya kencang banget nih kita. Bahkan di 2022 kita kemarin itu rekor tertinggi sepanjang sejarah, indeks kita di 6.700. Dan sekarang teman-teman berapa indeksnya? Coba. Sekarang di Maret ini udah 6.900. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kapan sih waktu yang tepat untuk investasi Pak? Ya kalau melihat gambar gini kita bisa lihat ya dulu tahun 92 gitu kalau mau baik gitu. Tapi kan kita nggak bisa memutar jam. Kita nggak bisa punya mesin waktu untuk kembali ke tahun itu atau ke tahun 2005 atau tahun 2011. Indeksnya masih turun kita beli terus kita lihat sekarang ya. Ya itu memang jawaban pertama dan itu nggak mungkin terjadi. Kemudian jawaban kedua apa? Jawaban kedua adalah sekarang. Jangan tunda lagi kita melakukan investasi karena ketika kita menunda investasi kita hanya menunda untuk mempersiapkan masa depan. Ada quotes yang menarik nih sebelum saya tutup, mungkin udah cukup malam ya. Ini kita bisa lanjutkan nanti di jadi ada quote yang menarik buat kalian teman-teman para milenial ya. Ada quotes yang mengatakan begini. Untuk menjadi seorang yang kaya itu bukanlah soal berapa sih uang yang kamu miliki saat ini, berapa sih uang yang kamu dapatkan, gitu. Atau kamu lahir di keluarga yang mana gitu. Orang kamu kaya, bukan soal itu, bukan soal juga pekerjaan, tapi tentang bagaimana kamu mengelola keuangan. Artinya apa teman-teman? Artinya kita memiliki standar kaya berbeda, kita memiliki standar kemampuan yang berbeda, tapi kayak saya misalnya ketika saya merasa kebutuhan saya mempunyai kebutuhan dan ternyata itu tercapai, itu menurut saya udah cukup gitu. Oke. Itu versi kaya saya seperti itu. Gitu. Jangan pernah kita membandingkan dengan orang lain gitu. Jadi bukan masalah berapa sih uang yang kamu miliki gitu ya. Ketika kita memiliki uang yang banyak dan kita nggak bisa ngelola, itu akan habis dengan cepat. Ketika orang tua kita kaya dan kita tiba-tiba kemudian meninggal gitu ya, dan kita nggak bisa ngelolanya, sebanyak apapun itu akan sirna juga. Jadi kata Nul Whittaker tadi, saya ngambil ini dari Instagramnya IDX Solo, itu ada akunnya, teman-teman bisa cek, nanti bisa follow juga ya, @idx_solo. Saya ngambil dari sana. Kata Nul Whittaker ini dia bilang, ya kaya itu adalah tentang bagaimana kamu mampu mengelola keuanganmu dengan baik. Jadi dari sekarang mulailah kalian itu mencoba untuk mengelola keuangan Anda gitu ya. Jangan sepelekan, saya masih muda Pak, tar aja sekarang saya senang-senang, healing terus pokoknya Pak, besok waktu kerja baru kita mati-matian gitu. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena dengan kita menunda ini menjadi habit loh teman-teman. Itu akan menjadi suatu hal yang kita merasa di zona nyaman terus, gitu. Akhirnya kita lupa ternyata di depan itu ada tantangan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Silahkan jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, namun saya kembalikan dulu kepada Ibu Iin. Silahkan Bu Iin. Ya, halo malam semua.
Pak, tadi ada ini request dari Bu In pas lagi ngajar, jadi langsung saya take over aja. Oh, oke. Baik, Ya. silakan Pak Iwan. Ya. Pak Iwan. Siap, makasih Pak Wira. Oke, makasih juga Bu Maya dan Bu In. Oke, selamat malam semua teman-teman ITB AS. Apa kabar malam ini? Makasih ya sudah menyiapkan malam-malam, udah capek tadi kuliah mungkin dari pagi sampai sore, malam masih harus nge-zoom lagi sama kita-kita. Ya, oke. Jadi kan memang programnya ini kan nanti seminggu ya teman-teman semua. Dari Selasa sampai Sabtu kita hampir tiap malam kita nge-zoom. Nanti akan ada beberapa step ya. Jadi kita pembagian kayak hari ini sesi pengenalan dari Pak Wira. Nanti dari kita juga dari Pintrako Sekuritas kita ada pengenalan mengenai aplikasi Profit. Terus nanti, nah teman-teman di sini kalau ada yang kesulitan selama ini untuk login ke aplikasi Profit, kata Bu In, ada beberapa yang nggak bisa login atau lupa mungkin user atau passwordnya, bisa email ya, email ke cs@pintrakosekuritas.com ya. Saya ketik di grup ini ya, di chat ya. Nanti tanyakan ke sana. Bilang aja lupa username sama password, tapi kasih detail nama kalian sama nama gadis ibu kandung, nama ibu kalian ya sebagai salah satu syarat. Nah, saya juga diminta tolong sama Bu In, nanti ada tugas ya. Setahu saya tadi Bu In sempat ada bilang kalian tuh dari ini ya, dari manajemen kalau nggak salah dari kelas kelas manajemen investasi ya, sama investasi syariah ya kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan ada tugas. Nah, tugasnya itu kita akan pakai aplikasi Profits ya, aplikasi Pintrako Sekuritas. Nah, saya minta tolong ke teman-teman di sini yang belum buka rekening, tolong segera buka rekening ya, karena nanti tugasnya akan menanti dan jawabannya atau prosesnya kita pakai materi yang dari aplikasi tersebut ya. Nanti akan dibantu oleh Tika. Tika tolong posting caranya cara registrasi online ya. Kita sekarang semua registrasi sangat online, semua sangat cepat sekali. Nah, nanti Tika akan posting cara-caranya, step-stepnya. Oke, sekarang saya akan coba nge-share materi saya ya. Bentar. Oke. Nah, saya sebentar doang, paling sekitar 30 menit sampai nanti ada sesi tanya jawab di akhir acara ya. Oke. Nanti saya kasih materinya ini. Mungkin kalau yang udah pernah dulu ikut ya di bulan, saya lupa, November ya, materinya kurang lebih sama. Kita merefreshing kembali ya, mengingat kalian kembali jangan sampai kelupaan. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Wira, sebagian materi ini sudah hampir sama dengan Pak Wira, saya akan skip aja. Metode salah satu, ini instrumen-instrumen investasi yang sudah pernah, yang ada saat ini, ya pasar modal, terutama saham, itu salah satunya. Nah, saya ngasih foto aja, ini contoh anak saya SMP kelas 7, ya, berarti SMP kelas 1 ya, sudah mengenal yang namanya saham ya. Ini lagi online dia, lagi online school. Ini waktu itu 3 bulan yang lalu ya. Saya sambil work from home WFH, terus di ruang belajarnya anak saya. Terus dia lagi pas jam istirahat, dia buka aplikasi Profits juga lewat laptop, dia ngeliatin saham. Dia sudah saya ajarin cara beli dan cara jual. Walaupun secara legalitas umur dia masih belum cukup ya untuk buka rekening. Jadi yang saya lakukan, saya buka rekening atas nama saya kasih ke anak saya kasih modal ya sekitar 2 juta. Nah, kamu belajar dari sini. Saya udah ajarin dia dari kelas 5 SD ya. Bayang kelas 5 SD udah saya ajarin cara beli, cara jual, terus cara ngelihat ngebaca chart gitu ya. Terus saya ngomong sama dia, kamu kalau mau cari uang jajan atau mau invest, udah belajarlah di sini. Itu tuh tempat di mana kamu bisa dapetin penghasilan ekstra. Nah, dia semangat banget ketika dapat cuan trading. Wah, semangat ya. Nggak banyak sih ya kan, paling
cuman 30.000 sampai 50.000 ya cuannya, tapi dia senang. Nah, dari situ dia termotivasi. Nah, saya sendiri, saya baru belajar mengenal saham ketika umur saya waktu itu 27 tahun. Ya, saya sudah selesai kuliah, saya udah kerja, dan saya baru mengenal dunia saham. Saya dulu kerja di perbankan. Terus saya sambil kerja, sambil belajar trading saham juga. Dulu masih tahun 2007 ya. 2007 itu jarang sekali yang punya aplikasi online. Jadi kalau mau beli saham ataupun jual saham, dulu itu masih harus telepon, ya, telepon ke brokernya, ya, masih harus telepon ke brokernya, terus bilang saya mau beli, saya mau jual, baru bisa memproses ya. Sekarang semua sudah sangat simpel sekali. Cukup dengan handphone ya teman-teman, pakai handphone aja kalian kan bisa download aplikasinya, namanya Profits Anywhere ya. Ini Profits Anywhere, terus bisa buy dan sell anytime, kapan aja, di mana saja ya. Terus anytime, bentar ya. Jadi dengan aplikasi aja kita karena kecanggihan teknologi itu sangat dipermudah sekali ya teman-teman. Dan bahkan deposit aja sekarang berapa, tahu nggak? Deposit hanya 100.000 untuk buka rekening saham ya. Zamannya saya dulu tahun 2007 saya dimintain uang 40 juta teman-teman ya. 40 juta untuk buka rekening saham. 40 juta, dan itu jumlah yang sangat besar sekali. Sekarang 100.000 udah bisa. Ya, bahkan teman-teman mahasiswa yang sudah kerjasama dengan Pintrako, itu buka rekening hanya dengan uang 20.000 saja sudah bisa. Ya. Jadi sangat dipermudah sekali. Tolong kalian yang kebetulan kerjasama dengan kita, Pintrako Sekuritas, manfaatkanlah kesempatan ini. Ya, banyak belajar. Ya, ilmu itu mahal. Ya, teman-teman kalau belajar materi yang kita sharing, yang Pak Wira sharing sama saya, kalau kalian ikut seminar di luaran sana, apalagi sampai ke Jakarta, itu mahal sekali ilmunya. Saya dulu belajar seminar itu, saya belajar yang khusus yang namanya technical analysis ya, belajar tentang chart, belajar tentang grafik. 2 hari saya belajar, saya bayarnya 8 juta teman-teman, 8 juta. Tapi ini saya share ke teman-teman, saya bantu men-sharingkan pengalaman saya, ilmu yang saya punya ke teman-teman semua itu gratis ya. Tapi jangan karena mentang-mentang gratis teman-teman menyepelekan ya. Biasanya kalau orang yang dapat gratisan tidak menganggap serius, biasanya seperti itu ya. Tapi tolonglah luangkan waktu kita belajar, walaupun kita hanya belajar kulitnya aja. Nanti kita akan ada, misalkan teman-teman, Pak, aku pengen belajar lebih serius tentang chart, tentang fundamental, pengen main ke kantor, pengen belajar, silakan ya, kita layani ya. Atau mungkin, Pak, saya mau ada 5 orang teman saya mau serius belajar tentang saham, saya mau jadi seorang trader atau menjadi seorang investor, kita bikin kelas khusus yuk Pak. Boleh, monggo diatur aja. Ya, selama saya ada waktu slot kosong, saya bantu coba ajarin. Ya, saya senang sekali kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang bisa terbentuk gitu, dalam arti benar-benar memahami konsep trading maupun konsep investasi yang benar. Ya. Harus, nah ini pembukaannya, sekarang sudah registrasi online ya, sudah sangat simpel sekali. Ini waktu itu masih prosesnya masih onsite, dan nanti ngisi dokumen, ngisi formulir, tanda tangan basah. Sekarang semua registrasi online ya. Nanti bentar ya, nanti akan saya share. Ternyata Tika nggak bisa nge-share, nanti saya share caranya ya, ke chat ya. Oke, terus nah ini jam perdagangan. Kalau jam trading itu mulai dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam setengah 12 ya. Terus sesi kedua setengah 12 sampai jam 3, nanti ada jam pra penutupan sampai jam 3. Sekarang jam 3:15 ya, ini yang belum saya ganti. Hubungan di saham juga Pak Wira sudah menjelaskan, saya akan skip. Nah, ini risiko di saham ya. Capital loss itu kalau teman-teman beli saham terus ternyata harga sahamnya turun dan ternyata kita lagi BU, butuh uang. Nah, akibatnya kita terpaksa dijual saham yang kita miliki. Nah, itu kita loss. Bisa no dividend, dan bisa satu lagi yang namanya
bangkrut, emiten yang kita beli, saham yang kita beli, perusahaannya itu bangkrut. Ya, apa yang terjadi? Saham itu kan di delisting, tidak terdaftar lagi di bursa efek. Akibatnya apa? Kita sebagai investor, kita akan kehilangan hak atas atas saham yang kita miliki. Nah, kita benar-benar hilang, nggak bisa dijaminkan sama sekali. Ya. Jadi resiko terbesarnya adalah itu. Tapi teman-teman jangan khawatir, sebuah emiten atau sebuah saham yang akan mengalami proses bangkrut itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bangkrut. Ya, dia akan menunjukkan gejala-gejalanya, simptom-simptomnya seperti apa, misalkan laporan keuangannya minus, rugi, ya dia nggak bisa, laporannya pokoknya rugi terus. Terus ada lagi berita dia gagal bayar, nggak bisa bayar surat hutang, nggak bisa bayar hutangnya, obligasinya, bondnya, seperti itu. Ya, terus apalagi misalkan gagal bayar kepada supplier, ya, terus karyawan nggak dibayarin gajinya 3 bulan, 6 bulan. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu kan menunjukkan simptom-simptom yang nggak benar. Hindarilah perusahaan-perusahaan yang seperti itu untuk diinvestasikan. Ya, tadi Pak Wira sudah ngasih slide, ada 777 saham, kebayang. 777 saham. Kenapa sih kita harus pilih perusahaan yang jelek, ya kan? Nah, kita belajar yang namanya fundamental nanti. Kita akan ada session khusus tentang fundamental, kita belajar dari situ, kita tahu perusahaan itu secara fundamental bagus atau enggak. Ya. Nah, return dan resiko dari sebuah investasi ataupun sebuah trading, kita harus lebih tinggi return-nya ya dibandingkan dengan resikonya. Oke. Nah, ini contoh-contoh. Kita punya Pintrako memiliki 2 aplikasi ya. Pertama yang Profits Online Trading atau Profits Regular kita bilangnya. Nah, untuk keperluan teman-teman belajar di sini, teman-teman akan belajar yang namanya pakai menggunakan Profits Regular ya. Kenapa? Karena semua saham bisa kita akses ya. Terus kalau satu lagi kita ada fitur yang namanya Profit Syariah ya. Teman-teman nanti untuk keperluan belajar biar kita bisa, tadi saya bilang bisa semua bisa keakses, kita buka, teman-teman udah buka yang namanya Profit Syariah. Nanti misalkan sudah selesai materinya terus teman-teman aku pengen ikut yang Profit Syariah aja hanya saham-saham yang berbasis syariah bisa ditransaksikan, monggo silahkan ya, bilang aja ke kita Pak atau ke Mbak Tika ya, Mbak Tika timnya kita yang bisa bantu urus registrasi online, bilang Pak aku mau buka akun Profit Syariah, caranya gimana? Sama seperti bikin Profit Regular, syaratnya gampang sekali ya. Cuma nanti pas milihnya yang Profit Syariah ya. Nah, ini contoh aplikasinya penampilannya yang di handphone seperti ini. Ya, tadi Pak Wira sudah menyinggung sedikit tentang IPO ya, IPO GoTo. Nah, kita di Profits ya, di Pintrako Sekuritas, kita sudah bisa ikut yang namanya IPO. Ya, ada icon IPO, nanti akan dilinkkan ke websitenya IPO. Ya, nanti saya ngasih contoh. Nah, ini perbedaan antara Profits yang regular sama yang Profit Syariah. Ya, perbedaan yang mencolok adalah apa? Trading limit. Ya. Kalau profit yang regular, teman-teman punya uang 1 juta, bisa transaksi sampai 2 juta. Jadi trading limitnya adalah 2 kali. Kalau yang Profit Syariah itu hanya berbasis cash. Jadi dengan uang 1 juta hanya bisa transaksi 1 juta. Ya. Itulah yang membedakan sama filtering ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ya, otomatis saham-saham yang seperti apa, Bir Bintang ya, teman-teman tahu Bir Bintang itu sudah masuk sudah listing di indeks, sudah go public. Nah, kita kalau yang buka Profit Syariah otomatis nggak bisa beli saham Bir. Ya, terus saham-saham perbankan juga rata-rata nggak bisa karena mengandung unsur riba. Ya. Nah, khusus karena kita kerjasama dengan galeri dan kalian masih mahasiswa, karena kalian mahasiswa itulah kita bikin Profits Online Trading-nya kalian, bukan trading limitnya berdasarkan trading limit, tapi tetap mengandalkan cash basis. Tujuannya apa? Untuk safety-nya kalian, keamanan kalian, biar kalian tidak over trading.
Ya, takutnya nanti kalian punya deposit misalkan 100.000, ternyata kalian transaksi sampai 200.000. Nah, kalau sudah seperti itu kan nanti 100.000-nya nggak bisa dibayar. Hanya untuk keperluan edukasi seperti ini aja kita membatasi limit kalian berdasarkan cash basis. Tapi nanti kalau kalian sudah selesai kuliah dan kalian sudah bekerja dan punya NPWP, kirim datanya NPWP ke kita dan trading limitnya ini akan dibukakan. Ya, seperti itu. Oke, terus user ID-nya kalau yang Saria dapat 2. Nah, ini contohnya tampilan-tampilan kalau ada order rejected karena apa, ada dalil-dalilnya juga di sini kalau yang profit syariah ya. Kalau profit syariah ininya background-nya warnanya banner-nya warnanya hijau. Kalau yang profit regular lebih cenderung ke warna biru. Oke. Nah, mekanisme perdagangan saham ini semua terjadi dalam hitungan detik dan sudah terjadi di mekanisme di servernya bursa ya, cepat sekali. Ya, jadi pembeli penjual match terjadi kan karena ada kesepakatan harga transaksi di bursa, terus sahamnya dipegang oleh lembaga yang namanya KSEI, KPay itu untuk kalau KSEI Custodian Central Efek Indonesia ini yang menyimpan transaksi uang, kalau KPay KSEI ini Custodian Central Efek Indonesia yang menyimpan sahamnya kalian yang jual beli. Kalau KPay ini yang melakukan clearing ya, transaksi uangnya ya. Jadi ada 2 divisi di dalam IDX, KPay dan KSEI. Oke, terus ini best price and time priority, intinya sebuah saham akan terjadi transaksi bila mana terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, ya kan? Kalau harganya yang beli mau harga nawar 2 juta, yang jual mau jualan 3 juta, nggak bakal terbentuklah harga. Ya, maka harus ada kesepakatan harga. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah cara memilih saham yang prospektif gimana? Pertama harus melakukan riset, teman-teman. Dan melakukan analisa fundamental juga dan analisa teknikal. Jadi nggak bisa tuh milih saham tuh kayak kita ngitung kancing ya, kayak kita zamannya SD. Aduh bingung pilihan ganda A, B, C, D, main hitung kancing jatuh-tosan gitu ya. Nggak bisa. Kita harus melakukan hal-hal seperti ini ya. Analisa fundamental itu lebih ke laporan keuangan ya. Jadi saya yakin teman-teman yang sudah semester 3 sampai semester 6 sudah pernah belajar yang namanya rasio-rasio keuangan ya. Jadi kita akan banyak belajar tentang itu dan kita akan ada sesi khusus nanti mungkin besok ya, besok atau lusa kita akan belajar tentang analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Kalau teknikal kita akan lebih belajar tentang chart ya. Jadi kalau analisa fundamental itu kita belajar ke laporan keuangan, kita lebih memilih saham apa sih yang bagus. Kalau analisa teknikal lebih belajar tentang chart dan kita memilih timingnya. Waktu yang tepat kapan kita harus beli, kapan kita harus jualan, kapan kita harus melakukan yang namanya proteksi. Ya, nanti kita belajar lebih detail tentang ini semua. Nah, ini contohnya aja teman-teman analisa fundamental besok ya mungkin kita akan belajar tentang ini. Oke, terus ini contohnya aja. Kalian tahu Astra ya? Astra secara fundamental itu bagus sekali laporan keuangannya. LT ini nggak terlalu bagus, ini udah minus laporan keuangannya ya. Nah, analisa teknikal yang tadi saya cerita tentang chart, tentang grafik ya. Ini sangat menarik sekali ya. Saya yakin teman-teman pada yang suka pelajari karena inilah di mana kita bisa melihat potensi cuan atau potensi profit yang akan kita miliki, yang akan kita dapetin, kita belajar dari sini ya. Jadi trading itu ilmu yang pasti, kita belajar tentang grafik, belajar tentang support, resisten ya, pola chartnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita ada satu feature teman-teman namanya sharp pivot ya. Buat teman-teman yang nggak suka belajar chart, apalagi biasanya cewek tuh, aduh ngeliat baca chart karena cewek nggak tahu kenapa ya susah membayangkan gitu ya. Kalau cowok belajar chart itu
Belajar chat itu senang karena sudah terbiasa cowok itu membayangkan ya. Jadi kita bisa membayangkan, oh ini polanya seperti ini, seperti itu ya. Yang nggak suka tentang chat, teman-teman bisa pakai fitur yang namanya share pivot ya. Kita kasih fitur ini seperti peta atau guidance buat teman-teman. Kita kasih petunjuk saham-saham apa yang lagi menarik, terus kita menentukan area beli sama area jual. Ya, area beli itu area S1 sampai S2. Jadi teman-teman pagi-pagi, wah aku mau beli saham Astra nah, harganya di berapa kalau aku mau beli? Di 3.700 nih, terus 3615, silakan antri beli di sini. Terus kalau udah dapat jualannya di mana? Jualannya di resisten, R1, R2, ataupun R3. Di area sinilah teman-teman bisa jualan. Ya, jadi kita udah kasih guidance ya, bukan dilepaskan, dicul kayak gitu aja. Ya, jadi sangat simple ya teman-teman trading itu juga. Ya. Nah, saya mau sharing dikit nih tentang tadi Pak Wira nyinggung tentang Goto. Goto itu Gojek Tokopedia ya. Teman-teman di sini siapa yang udah pernah belanja di Tokopedia, belanja online? Siapa yang senang? Saya sendiri juga masih senang belanja online ya. Topet ya, walaupun kan banyak pilihan tuh. Topet, Bukalapak, Shopee. Saya sendiri saya lebih prefer, saya suka Shopee sama Tokopedia ya, karena kadang promonya suka banyak tuh di situ ya kan. Terus Gojek otomatis siapa sih yang nggak pernah pakai Gojek ya kan, beli GoFood, beli apa, wah itu banyak diskonnya. Nah sekarang mereka mau IPO ya, harga IPO tadi Pak Wira menyinggung 316 sampai 346. Ini book buildingnya ya, dan itu baru mulai hari ini ya. Jadi teman-teman yang sudah buka rekening di Pintrako Sekuritas bisa ikut IPO ya, ikut IPO untuk beli saham Goto. Ayo, yuk, saran saya coba deh daftar yuk, beli 1 lot aja yuk. 1 lot berapa sih? Tadi kan kurang lebih 34.000 ya kan? 34.000 gampang lah ya. Nanti kalian bisa pamer ke teman kalian atau ke pacar kalian. Wah, ini loh punya saham Goto, salah satu pemegang Goto. Jadi kalau teman-teman mau pamer ya ke temannya, tahu gak itu Gojek ya, tahu gak Gojek sama Tokopedia? Yang punya siapa? Saya gitu. Walaupun cuma punya 1 lot ya kan, tapi boleh ngomong seperti itu. 1 lot itu mewakili dari sekian ribu jumlah jutaan lot yang dijual ya. Tapi itu bagian dari kepemilikan perusahaan. Ya, secara nggak langsung kalianlah owner dari Gojek dan Tokopedia. Keren nggak? Keren banget ya kan. Jadi jangan malu lah, apalagi kalau ditanya sama calon mertua ya kan. Dek, kan misalnya pacaran tuh ngasih ngapel ke bapak ibunya, Dek, kerjaan kamu apa sih? Kalian bisa pamer, Pak, Bapak tahu gak Gojek sama Tokopedia? Saya yang punya Pak, gitu. Walaupun cuma punya 1 lot ya kan, nggak apa-apa. Nah, itu kebanggaan ya kan. Nah, saran saya sendiri saya sudah ikut IPO ini Goto. Saya ada daftar ya, saya beli sahamnya yang ditawarkan 520 juta lot, kebayang. Banyak banget. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke website ini www.iipo.co.id. Ya, ikutin step-stepsnya. Biasanya yang belum daftar pertama kali, daftar dulu. Ya, terus nama perusahaan sekuritasnya adalah Pintrako ya. Kalian masukin Pintrako Sekuritas. Nama perusahaan ada pilihannya kok di situ, Pintrako Sekuritas ya. Terus kalian mau pilih saham apa yang lagi mau go public ya. Dan Goto ini dari tanggal 15 sampai tanggal 21 ya, teman-teman. Dan pastikan kalian punya cash atau punya uang di portfolionya kalian, di rekening sahamnya kalian. Ya, 1 lot lah minimal 35.000 deh. Ya, kalian punya, kalau nggak punya kan, kalau kemarin depositonya kurang ya tambahin aja deh dikit, tambahin 50.000 lagi. Ya, biar kalian dapat sahamnya ini Gojek ya kan, Goto. Keren kan kalau punya saham Goto ya kan. 346 perak doang kok. Nah, ini contohnya website wiipo.co.id. Saya ada ngambil dikit doang sih, nggak banyak ya. Ini pakai nama istri saya. Nah, Goto, Gojek, statusnya masih nungguin nanti dibagi ya. Apakah kita pasti dapat? Ya, belum tentu. Kenapa? Karena nanti akan istilahnya difilter. Kalau oversubscribe artinya apa?
kelebihan dari 520 juta lot, ternyata yang pengen beli saham Gotoh sampai misalkan sampai 1000 juta lot misalkan, ini kan 520 juta lot, sampai 1000 juta lot yang pengen, atau 1 miliar lot lah namanya ya, 1 miliar lot yang pengen beli. Nah kalau kayak gitu kan dibagi-bagi ya, jadi kalian belum tentu dapat semua. Nah ini saya tadi barusan saya daftar, saya belinya kurang lebih 300 lot ya. Saya beli 300 lot saham Gotoh, peluang yang harus saya siapkan 10.380. Nah, ini date-nya tadi siang saya barusan registrasi. Ya, teman-teman bisa saya sarankan monggo deh kita ngerasain sih gimana sih punya saham Gotoh ya kan. Nggak apa-apa lah 1 lot doang nggak apa-apa, belajar aja dari situ. Ya, ini saham-saham yang saya udah pernah IPO dan lumayan sukses ya. ADMR saya waktu itu 500 lot di harga 1000. Ya, tahu nggak sekarang teman-teman ADMR berapa harganya? 1000 lebih. Jadi udah naiknya 1000% ya. Ini salah satu saham yang berhasil IPO yang saya ikutin sampai cuannya lumayan banyak, ya kan. Kalau yang ini 1 hari pertama aja biasanya naik, terus kemarin ternyata turun lagi ya. Jadi kalian kalau sudah merasa untungnya cukup, silakan jualan ya, jangan di hold lama-lama. Oke, IPO ya cukup menarik ini. Nah, saya ngasih ada tips ya teman-teman, langkah-langkah buat nabung saham ya. Mungkin yang udah pernah ikut akan merasa seperti ulang lagi ya, tapi biar ini penting sekali ya. Kalian bisa yang namanya nabung saham, konsep nabung saham. Biasanya selama ini kan kita kalau nabung kan biasanya nabung apa? Nabung uang. Nah, kita nabung saham. Caranya gimana? Tentukan saham apa yang mau kita tabung ya. Terus kalian harus mensisihkan reguler tiap bulan. Masukin ke akunnya sahamnya kalian, ditabungin uangnya, terus kita beliin sahamnya. Ya. Saya kasih contoh. Ini saya nabung saham yang namanya Sido Muncul. Nih. Sampai sekarang masih suka minum tol angin dari zaman saya kuliah, ya kan. Gimana caranya? Jadi saya waktu itu mengajukan ke teman-teman dari tahun 2017, yuk kita cicil yuk beli saham Sido Muncul 1 lot aja, ya. Sampai sekarang pun masih kita lakukan. Ini data saya sampai 2021 ya, sampai sekarang 2022 masih kita lakukan, masih saya lakukan juga. Gimana? Ini prosedurnya. Tiap bulan kita sisihkan 100.000 deposit. Terus kita beliin saham Sido Muncul, waktu beli pertama kali itu harganya di 510 teman-teman. Sekarang terus seiring dengan berjalannya waktu sempat turun sampai 472. Ya, turun nih. Ya, kita bisa beli 3 lot waktu itu. Nah, terus naik terus sampai 800 lagi, terus 2019 naik sampai 1000-an teman-teman. November 2019 itu sampai 1230 dan kita nggak bisa beli saat itu, ya udah nungguin bulan depannya aja, nggak apa-apa uangnya ditabungin dulu tapi belum bisa dibelikan saham. Nah, terus naik terus sampai lagi bulan Mei 2020 kita nggak bisa beli lagi, uangnya nggak cukup ya. Terus September 2020 ya, September 2020 Sido Muncul melakukan corporate action yang namanya stock split. Stock split itu artinya apa? Sahamnya dibagi 2 harganya, tapi jumlah lotnya dikalikan 2. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan punya saham Sido Muncul di harga 1.500, ya, terus punyanya 100 lot. Nah, ketika terjadi stock split, maka saham Sido Muncul jumlahnya jadi 200 lot, dikalikan 2. Tapi harganya dibagi 2 jadi 750 ya. Secara nominal uang kita sama, cuman saham kita jadi lebih banyak dengan harga lebih murah. Tujuannya apa? Biar orang-orang investor dan trader itu bisa terjangkau beli saham Sido Muncul, ya kan? Kalau beli saham di harga 1.500 dibandingkan di harga 750, orang kan lebih gampang terjangkau beli saham di harga 750 ya kan. Cuman butuh uang 75.000 aja. Ya, kalau 1.500 berarti butuh uang berapa? Butuh uang berapa kurang lebih? Kalau dengan 1.500 berarti 150 ribuan kurang lebih untuk 1 lotnya, ya kan? Nah, terus naik terus di stock split habis September, Oktober harganya jadi separuhnya. Nah, sampai Oktober 2021 harganya 760.
Ya, total lot yang kita bisa dapatkan, kita dapat 111 lot, teman-teman. Ya, ini perhitungannya. Selama 52 bulan, kan kita nyicil 100.000 ya kan, 100.000 tiap bulan. Berarti kan kalau 52 bulan, 5.200.000 sudah kita keluarkan, ya kan. Nah, tahu nggak teman-teman, ini per Oktober kemarin, ya harganya 830. Kalau kita hitung-hitung 111 lot yang kita berhasil beli dikali 830, itu uangnya kurang lebih 9.213.000, teman-teman. Dari uang yang kita pakai totalnya 5.200.000 selama kurang lebih berapa? 4 bulan ya, 4 bulan lebih lah, 4 tahun lebih 4 bulan. Ya, menjadi 9.213. Kita keuntungannya kurang lebih berapa? Hampir mendekati 18% per tahun. Ya. Bisa nggak kira-kira kalau kita nabung di tabungan biasa di bank ya, kita nabung 100.000. Selama 52 bulan, uang kita jadi 9.200.000. Nggak bisa kalau di bank. Deposito aja nggak bisa mengalahkan seperti ini. Karena deposito sekarang paling tinggi berapa sih? 4% paling. Belum dipotong pajak. Ya kan? Nah, kalau di saham, selama kita bisa milih saham yang tepat, nah, kita milih saham yang tepat pakai apa? Belajar fundamental. Ya. Kita bisa mendapatkan gain yang luar biasa. Ya, ingat ya, ini saya kasih contoh Oktober 2021, harganya 830. Nanti saya kasih contohnya di aplikasi Profit, harga saham SIDO berapa per hari ini ya. Oke, kurang lebih materi saya saat ini tentang ini. Saya ngasih share satu lagi tentang aplikasi Profit ya. Bentar. Nah, inilah aplikasi Profit-nya kita. Teman-teman kalau yang sudah login, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita belajar coba SIDO. Berapa sih harganya SIDO? Nah, tadi kan masih 800-an ya kan. 1.030 loh sekarang harganya. Sudah naik berapa persen lagi tuh dari 800 ke 1.030, ya kan? Sudah mendekati berapa? Hah? Lebih dari 20% lagi. Nggak sampai 1 tahun loh, dari Oktober 2021 sampai Maret, udah naik lagi 20% sahamnya, ya kan? Ya, saya saat ini sebagai sharing ya, saya ada simpen saham SIDO Muncul, ada saya investasi di saham BRI, ya lakukan yang namanya nabung saham. Tiap bulan sisihkan pendapatan kita beliin, ya. Kalian masih kuliah, ya kalian lakukan saat sekarang. Itu manfaatnya bisa kalian terima ketika kalian nanti sudah selesai kuliah. Misalkan kalian mau punya usaha sendiri, oh aku ada cicilan nih tabunganku dari masa kuliah ya, bisa pakai buat modal usaha, dijual sahamnya buat modal usaha ya. Saya sendiri saya nabung sekarang masih saya lakukan untuk anak saya nanti kuliah, saya ada biaya kuliah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tampilan kita langsung ke aplikasi Profit ya. Ini aplikasi Profit, teman-teman kalau login akan seperti ini tampilannya. Ya, ada ini yang namanya order book ya. Ini namanya IHSG. IHSG itu saat ini minus 34 ya. Nah, kalau lihat perhatikan coba hari ini total value berapa? 18,07 triliun. Kebayang. Itu uang semua itu loh, duit semua itu loh yang masuk ke rekening saham. 18,07 triliun dalam 1 hari aja. Ya, zamannya saya waktu tahun 2007 itu sehari masih sekitar 2 triliun sampai 3 triliun. Sekarang sudah 18,07 ya. Coba 18 triliun kita beliin kerupuk ya. Kerupuk itu satu kampus ITB mungkin full kali sama kerupuk semua ya. Mungkin lebih kali ya. Nah, jadi orang semakin kesini itu semakin melek sadar akan yang namanya investasi saham. Ya. Kalian masih muda, manfaatkanlah kesempatan ini. Kalian banyak belajar, ya, cari informasi, cari ilmu, ya, belajar tentang saham. Tapi belajarnya investasi yang benar ya, jangan belajar investasi bodong ya. Yang terakhir lagi banyak tren tentang apa tuh? Binomo atau apa yang namanya robot trading atau apa ya kan, hati-hati ya, mungkin nanti Pak Wira akan banyak menyinggung besok ya materi tentang seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini ya, ini aplikasi Profitnya kita belajar. Nah teman-teman kalau mau cara beli gimana, kalau mau beli pencet F2 ya teman-teman,
F2 buy. Nah, harus masukin login PIN-nya dulu ya. Ini contohnya aja ya. Oke. F2-nya login sukses. Nah, akan nongol tampilan seperti ini. Kita mau beli saham apa? Ya, misalkan kita mau beli saham Sido muncul. Nah, teman-teman harus diperhatikan di order book ini itu ada susunan yang namanya bid dan offer. Artinya apa sih, Pak? Bid itu susunan harga orang pada mau antri beli, ya. Kalau offer itu susunan harga orang pada mau antri jualan. Ya, jadi teman-teman kalau mau beli silakan antri di sini. Tapi kalau mau beli langsung dapat, silakanlah beli di harga offer yang paling atas, ya, 1035. Ada berapa? Ada 9.469 lot orang pada mau jualan. Ya. Jadi kalau mau beli misalkan di 1035 itu nanti langsung dapat. Tapi kalau beli di 1030, 1020, Pak, saya mau nawar di 1000, di 1010, silakan bisa. Ya. Cuman apakah langsung dapat? Belum tahu ya. Karena antrian di atasnya kalian banyak. Ini banyak ada antrian lot-lotan yang banyak antri di sini. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau mau antri beli, saya ulangi ya, beli diantrilah di harga bid. Ya, kalau mau jualan antrilah di harga offer. Tapi kalau mau beli langsung dapat, silakan beli di harga offer yang paling atas. Dan kalau mau jualan langsung terjual, silakanlah jualan di harga bid paling atas. Paham ya? Jadi saya ngasih contoh, misalkan ini Sido, saya beli Sido di harga berapa? Misalkan di 1030 ya, 1030 saya beli misalkan 10 lot ya. Nanti ketika saya enter akan nongol tuh harganya, total uang yang harus kita siapkan 1.031.000 ya. So, kita klik buy. Oke. Nah, ini keterangan order rejected. Kenapa? Karena marketnya sudah close ya. Nanti kalau enggak kalian akan masuk statusnya. Seperti itu. Ya, oke. Di sini kita juga belajar yang namanya chart ya, teman-teman. Nanti akan ada, saya bilang mungkin besok atau lusa kita belajar tentang chart. Disinilah kita bisa melakukan timing yang tepat buat beli, buat jualan seperti apa, ada semua di sini. Nanti saya ajarin ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh ya, saya mau nge-share bentar ya, mau nge-share tentang ini, nge-share tentang cara registrasi online ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum bisa ini, belum pernah mengerjakan registrasi online. Saya kasih bentar ya. Saya lagi mau share dulu. Oke. Nah. Oh iya ya, saya mau nge-share materi dari komputer saya kok nggak bisa ya? Mungkin karena saya bukan host kali ya. Bentar. Iya, saya belum host, jadi saya nggak bisa nge-share di sini. Nanti mungkin saya kasih titipin ke Bu Iin ya, ke Bu Iin materinya, di materi saya sama materi cara registrasi online. Yang teman-teman harus perhatikan, jangan sampai salah ngisi registrasi online, nanti code-nya nggak jadi. Oke, mungkin sekian dari saya briefing untuk malam ini. Teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya, silakan yuk kita buka forum yuk. Ada Pak Wira, ada saya. Monggo bertanya. Yuk saya tunggu. Boleh ketik di chat, boleh buka mic-nya, terus ngomong Pak saya mau bertanya. Silakan. Ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya, kalian nih mahasiswa semester berapa ya? Boleh tahu nggak rata-rata? Semester 4. Satu ekonomi syariah. Semester 4. Oke, semester 4 ya. Nah,
Kalian selama ini sudah melakukan investasi apa? Udah pernah jual beli saham belum? Atau udah pernah invest di saham belum? Atau Belum. belum ya? Tapi akunnya udah pada jadi semua belum ya? Udah. Udah ya. Udah. Waktu itu kita lagi ada promo free deposit ya. Kita kasih top up deposit kalau nggak salah. Sudah pada masuk belum depositnya? Yang Uangnya. 20.000 itu. Udah masuk belum? Iya, sudah. 20 apa 50 ya? Saya lupa Saya dapatnya 20. 20 ya. Ya kan berarti Iya. udah ada uang, udah ditransaksi buat jual beli saham belum? Belum. Oke. Ya, nanti saya ada tugas loh buat teman-teman di sini. Nanti tugasnya apa? Kita ada 2 tugas ya. Nanti yang tugas kelompok sama tugas individual. Nah, tugas kelompok saya kasih tahu dulu ya, saya kasih bocoran. Kalian harus memilih saham yang secara fundamental bagus berdasarkan sektor yang saya kasih. Jadi kita tadi kan 777 emiten ya. Itu terdiri dari kalau nggak salah ada 12 sektor ya, 11 atau 12 sektor. Nah, jadi kan sektornya itu ada sektor apa? Consumer goods, terus sektor apa lagi? Properti, infrastruktur, energi, ya kan, komoditas, terus farmasi, banyak. Nah, nanti akan saya bagi tugas ya, satu kelompok mungkin 3 atau 4 orang, 3 ya. Satu kelas itu rata-rata berapa orang ya di sini ya di ITBAS? 30 atau 40? Semester 4 sekitar 50. Wow, 50 banyak. 40-an. Oke, anggaplah 40 deh, 40 sampai 50 ya. Nah, karena ada 12 sektor, saya bagi nanti satu kelompok 4 orang ya. Tolong teman-teman nanti Tika bisa ketik nomor WA kamu, nggak Tik di chat. Nah, nanti teman-teman tolong ketua kelasnya ya, ketua kelasnya WA ke Mbak Tika ya, WA ke Mbak Tika ngasih tahu kelompok 1 sampai kelompok berapa. Misalkan kalau ada 40 berarti kan ada 10 kelompok. Siapa aja di situ ya. Terus kalau yang sampai 50 berarti kan kurang lebih ada 12 kelompok ya. Nanti mungkin ada 1 kelompok atau 2 kelompok yang isinya 5 orang, nggak apa-apa. Ya, jadi tugas pertama adalah menganalisa secara fundamental, kalian memilih saham apa yang secara fundamental bagus dari kelompok kita, dari sektor tersebut. Ya, nanti kita belajar tentang fundamental besok ya. Jadi misalkan sektor perbankan, perbankan kan banyak tuh bank-bank yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Ada misalkan Bank BCA, Bank BRI, Bank Panin, bank apalagi Mandiri, Pak. Mandiri, Bank BTN, ya kan, yang lagi bank digital, ada yang tahu bank digital nggak? Yang lagi ngetren ini sekarang apa? Bank Jago, ya, Bank Jago, ya. ya, terus Aladin, ya, Bank Aladin. Nah, itu nanti kalian kan tidak semua bank itu bagus. Nah, kalian harus memfilter, kalian pilih 3 saham yang bagus secara fundamental. Nah, dari 3 saham yang bagus secara fundamental itu, kalian filter lagi jadi tinggal 1 saham. Ya, jadi saya minta penjelasan yang detail tentang 3 bank itu, terus nanti dari 3 bank itu kalian ambil kesimpulan. Kami mengambil kesimpulan dari 3 bank yang paling bagus ya adalah bank ini. Alasannya apa-apa dan apa. Ya, paham nggak tugas yang ini? Nanti saya kasih tugasnya besok sih detailnya, tapi saya kasih gambarannya aja lah. Ya. Nah, nanti akan ada tugas yang namanya tugas individual. Ya, tugas individual itu apa? Kalian harus melakukan transaksi jual beli saham. Ya, dari akunnya kalian masing-masing. Ya, nanti kalian harus men-screenshot portfolionya kalian. Oh, segini saya udah pernah saya beli saham ini, alasannya apa? Ya, nanti saya minta dikasih alasan dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal. Ya, technical analysis itu kalian harus melampirkan chart ya, grafik yang tadi saya kasih sekilas ya.
Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ya, Kak. Ini sepertinya ada kendala koneksi di Pak Iwan. Mohon tunggu sebentar ya. Baik, Kak. Baik, Kak. Ya, Bu. J, Bu. Iya, Bu. Yes, selamat malam. Sorry terputus ya di saya. Ini saya pakai handphone ya, sorry ya. Internet saya di rumah tiba-tiba terputus, nggak tahu kenapa. Oke, ada yang mau bertanya nggak teman-teman ya? Mumpung saya dan Pak Wira ada di sini, monggo. Iwan, sedikit saran mungkin untuk pengumpulan tugasnya via email aja, Pak. Oh iya. Karena kan dikirimnya file ini ya, Excel atau Word gitu. Email. Ini kalian udah mulai tatap muka belum ya? Boleh tahu nggak? Atau masih full online? Kalau sekarang ini baru ini Pak, baru magang semester 4. Oh, magang. Tapi perlu datang ke kampus nggak? Masih suka perlu datang ke kampus nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Gini, terus kalau teman-teman kalian dalam satu kelas masih suka keep contact atau gimana? Karena gini, saya kalau misalkan soft copy, nanti saya kadang mau coret-coretnya itu loh, ribet. Mau saya kasih komen-komen kayak gitu. Jadi mungkin yang dulu juga soft copy sama hard copy. Hard copy nanti dikumpulkan aja. Mungkin dititipkan ke salah satu ketua kelas ya. Nanti ketua kelas mengumpulkan langsung dititipin ke kantor kita. Iya. Mungkin saya Pak Iwan, bukan pengumpulan tugas yang tugas ininya, tapi maksudnya tadi yang per kelas itu, Pak. Untuk pengerjaan tugas kelompoknya. Oh, ini siapa tuh yang ngomong Tika ya? Bukan ya? Iya, Pak. Oh ya, udah. Kan tadi dikirimkan via WA, mungkin kalau file lebih gampangnya dikirimkannya ke email aja. Oh ya. Sorry. Jadi teman-teman nanti untuk pembagian kelompok maksudnya, bukan tugas ya? Iya Pak, untuk pembagian tugas kelompoknya. Ya, untuk pembagian kelompok masing-masing kelas. Mungkin ketua kelasnya nanti bisa di chat, tadi ada chatnya ya, Tika ya, nomor WA, emailnya kantor kita Bang Solo, bisa di email ke sana ya, tolong ya teman-teman. Jadi ketua kelasnya yang akan membagi siapa sih kelompoknya ya. Cara gampangnya pakai absen aja teman-teman, 1 sampai 40, 1 sampai 4 kelompok 1, 5 sampai 8 kelompok 2 ya, seperti itu aja kali cara gampangnya. Oke. Thank you sarannya ya. Jadi nanti tolong kirimin ke email ya, email at_solo@pinterakossekuritas.com. Tolong kirim email ke sana. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh minta tolong nggak ketua kelasnya di sini siapa ya? Masing-masing kelas ketik di chat ya. Halo, saya siapa? Nomor WA saya siapa? Mungkin bisa dicatat sama Mbak Tika. Jadi nanti kalau ada kendala-kendala dalam pengerjaan tugas atau apa, kita bisa share. Atau kayak ini, materi-materinya kita tiap hari share ke ketua kelasnya masing-masing. Nanti ketua kelasnya bisa share ke teman-temannya, seperti itu. Ya. Ya, selamat malam Pak Iwan, selamat malam Pak Wira. Sebelumnya kenalkan saya Lisa dari kelas akuntansi. Saya ingin menanyakan. Tadi kan dijelaskan, terutama untuk Pak Iwan. Tadi kan dijelaskan untuk pembelian di Pintarco ya. Pembelian tidak ada penjualan. Biasanya kalau pembelian sama penjualan itu kan ada fee-nya ya Pak ya. Kalau di Pintarco sendiri itu fee-nya berapa persen? Iya, kita fee-nya di Pintarco 0,15 dan 0,25. Ya. Jadi untuk fee buy-nya 0,15%, fee sell-nya 0,25%. Jadi kalau teman-teman misalkan transaksi senilai 100.000 ya, 100.000 berarti fee-nya itu hanya 150 perak ya. Nah, ini internet saya udah bisa connect lagi, saya share dengan laptop saya bentar.
Oke, sip. Tadi ada yang bertanya tentang fee ya, Mbak siapa ya, Mbak Wahyu kali ya. Jadi fee-nya 0,15% dan 0,25% untuk jual, Mbak. Buy 0, masih sangat murah sekali, seperti itu. Ya, jadi tadi kalau transaksi 100.000, kalau kita mau beli, fee-nya beli hanya 0,5, 150 perak. Kalau jual ya 250 perak ya. Tapi sekarang ada aturan baru dari Dirjen Pajak, Mbak, buat teman-teman semua. Setiap ada transaksi jual beli saham dalam satu hari lebih dari 10 juta, maka akan dikenakan biaya materai 10.000 ya. Jadi teman-teman kalau transaksi kalian lebih dari 10 juta dalam satu hari akan ada tambahan materai 10.000 dikenakan pajak ya, seperti itu. Tapi kalau nggak sampai 10 juta nggak ada ya. Dan kita hanya mengenakan fee ketika ada transaksi. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir, aduh saya belinya cuma sebulan sekali, nanti saya kena biaya maintenance lah, biaya administrasi, ya kita nggak ada. Ya, fee biaya hanya akan dikenakan ketika ada transaksi aja, seperti itu. Ya, Ya, oke, mudah-mudahan terima kasih. menjawab. Ya, oke. Yuk teman-teman, mumpung kita masih di sini, silakan tanya. Pak, saya mau nanya tentang kripto, Pak. Saya mau nanya tentang itu, Pak. Apa robot trading yang lagi ngetrend, boleh nggak, Pak? Silakan. Ya, sini teman-teman ada yang udah pernah belanja beli kripto nggak? Jual beli kripto atau mungkin pernah ditawarin sama temennya itu apa forex trading atau mungkin robot trading? Wah, siapa yang pernah? Bukan kripto, Belum Pak. pernah, Pak. Tapi Habis apa? Selain kripto apa yang ditawarin? Selain saham deh misalkan ya. Saham kan kita legalitasnya sebenarnya kita lebih aman lah ya, lebih aman karena sudah ada OJK, kita di bawah pengawasan OJK. Siapa yang pernah ditawarin investasi model yang lain mungkin? Pernah nggak? Ya. Kalau saya investasi di Ajaib, Pak. Nah, Ajaib itu salah satu apa di bawah pengawasan OJK itu salah satu sekuritas ya. Jadi bisa ada Ajaib, karena tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi kayak gitu ya. Ajaib, terus Bibit ya kan, terus apalagi ya itu juga bagus juga. Nah, kita kan hanya karena keperluan untuk edukasi dan kita bekerja sama dengan Pintrako. Saat ini kita jadinya pakainya Pintrako dulu ya. Nanti kalian kalau selesai, oh aku mau di Bibit ya sama aja sih. Nah, bagus itu. Nah, saya juga ada saya punya di aplikasi yang satu lagi Bibit ya. Kita ada di situ juga. Kita bisa beli yang reksadana seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak yang lain? Monggo sharing-sharing mungkin. Pak, saya pernah ditawarin ini Pak, aman nggak? Ayo, silakan. Ini sudah 8.48, masih ada waktu sekitar 12 menit. Monggo, tanya ke Pak Wira siapa. Oh, sekedar info ya, Pak Wira itu masih lajang loh, masih bujang loh. Jadi high quality jomblo itu Pak Wira itu. Halo Pak Wira, iklan Pak. Pak Wira masih di sini nggak? Jadi teman-teman, Pak Wira itu kepala IDX Solo. Kalau saya sebagai branch manager Pintrako Sekuritas Solo ya. Oh iya, kantor kita itu ada di Solo Balapan ya. Tahu udah stasiun Solo Balapan seberangnya ya. Ada namanya sate kambing Haji Kasdi. Mungkin teman-teman pernah cobain sate kambing Haji Kasdi. Kita persis di sebelahnya ya. Ada Geraha Pintrako, kita di sana ya. Kalau teman-teman pas lagi lewat atau pas mau mampir, silakan datang ke kantor kita pas jam kantor ya. Senin sampai Jumat, welcome kita anytime. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri session kali ini dengan foto bersama ya. Yuk, kita semua tolong buka kameranya. Cuman 1 menit, on cam semua yuk. Terus nanti kita screenshot buat absensi. Pak Wira, halo Pak. Maaf ya Pak, tadi ngiklan Pak Wira. Ini mahasiswa loh Pak. Mahasiswi deh. Oke, yuk teman-teman kita nge-zoom yuk. Foto zoom view dulu yuk. Oke, Tik tolong di screenshot ya Tik. Oke. Aku, Pak. 1, 2, 3.
Oke, slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pak Iwan, sebelum diakhiri, ini Yes. tadi ada yang bertanya ke saya, untuk kelompoknya berapa orang ya isinya? Ya, kelompoknya bisa 4 sampai 5 orang tergantung kelasnya ya teman-teman. Kalau kelasnya cuma 40, ya bikin aja 4 orang. Kalau kelasnya sampai 50, bikin 5 orang aja. Seperti itu. Pak Wira mungkin mau bikin closing statement, Pak Wira, monggo. Udah sih Pak, udah. Oh ini aja yang tadi follow IDX ya, follow IDX Solo, IDX_Solo, dan kalian kalau nanti bikin story, mention ke kita dan kita akan pilih dari SDAS nanti yang akan dapat souvenir dari kita. Oh, dapat souvenir ya. Apa Pak souvenirnya Pak? Boleh tahu Pak? Ya, yang jelas nggak ada di Tokopedia. Oke. Biasanya bagus loh souvenir dari IDX loh. Saya suka dapat tas, saya suka dapat agenda, ya Pak ya. Menarik sekali itu. Story-nya yang kayak gimana Pak? Kenapa? Story-nya yang kayak gimana? Story-nya kegiatan ini, terus, kalian story, terus mention ke IDX Solo, terus sampaikan aja kegiatan ini apa, atau wah seru kegiatan ini misalnya, atau say thanks, atau ya apapun lah ya yang kalian rasakan dengan adanya pertemuan ini gitu. Terus nanti kita akan dari yang mention itu, kita akan pilih mana yang paling unik, paling seru. Harusnya tadi tuh ya, yang presentasi tadi ya Pak, seru ya. Iya, di screenshot ya. Screenshot sekarang ya nggak apa-apa nih, mumpung Ya, ada kita. boleh, mumpung pas lagi. Ya. Oke. Iya, makasih Pak. Dari saya, mumpung teman-teman masih muda, ya kalian belajarlah sekarang, nggak nyesel kok belajar banyak ilmu baru, apalagi belajar investasi. Manfaatkan kesempatan ini. Kalau bisa, saran saya belajarlah mulai investasi dari sejak dini ya. Saham itu salah satu alternatif investasi yang paling murah ya. Coba dengan bayangin cuma dengan 50.000, 20.000 kalian bisa beli saham. Ya, kalau kalian mau beli tanah, bisa nggak beli tanah dicicil 20.000 tiap bulan? Nggak bisa, ya tanah itu mahal, ya kan? Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman ITBAS, makasih Pak Wira. Ya, nanti ketemu lagi besok ya. Kita 6:30 jam. Kalau bisa lebih awal lah ya, lebih awal kita bisa selesai lebih cepat juga ya. Jangan sampai malam-malam. Pak Wira besok masih ini kan yang ngisi apa ya barengan saya ya. Besok ya? Oke, besok. Ya. Oke, berarti ini peserta yang sama atau beda, Pak? Sama, Pak. Lanjutannya terus ya. Pak Yura, tinggal sesi besok ya. Nanti saya sisanya saya ngajar yang lebih detail tentang fundamental sama technical money management segala. Oke. Siapa? Oke. Ya. Oke, makasih semua teman-teman ITBAS. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam. Thank you, Pak Iwan. Yes, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wira. Terus